Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufarika Nur dengan NIM 2009-025-0008 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan materi jurnal penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Keti, Bu. Keti, Ridwan. Baik, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Siap. Siap, Bu, siap. Baik, materi yang kita bahas hari ini yaitu jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian terdiri dari pengertian, fungsi, dan jenis-jenis akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Indikator pencapaian yaitu pertama, pengertian jurnal penyesuaian. Yang kedua, fungsi jurnal penyesuaian. Yang ketiga yaitu jenis-jenis akun yang memerlukan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Yang pertama yaitu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang pencatatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil atau informasi penyesuaian pada akhir periode. Materi yang kedua yaitu fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi yang pertama yaitu menetapkan saldo pencatatan akun buku besar pada akhir periode, sehingga setiap perkiraan saldo real, khususnya perkiraan harta dan kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Fungsi yang kedua yaitu agar pada akhir periode akun real atau harta yaitu harta, kewajiban, modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu agar akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam satu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat yaitu menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis akun yang menggunakan jurnal penyesuaian. Pertama, akun penyusutan, yaitu aktiva tetap yang telah digunakan maka nilainya akan berkurang atau bahkan habis nilai ekonomisnya, sehingga aktiva tetap harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Contohnya yaitu pada salon kecantikan Rosa membeli alat untuk facial baru seharga 3 juta. Namun setelah digunakan selama 1 tahun untuk perawatan kecantikan, maka alat tersebut nilainya berkurang menjadi 2.500.000. Karena aktiva tersebut terus digunakan, maka nilainya akan terus berkurang atau menyusut. Untuk aktiva tetap harus disesuaikan di akhir periode. Pengurangan nilai tersebut disebut dengan penyusutan dan diperlakukan sebagai bahan penyusutan aktiva tetap. Jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap dilakukan dengan mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan aktiva tetap. Atau cara lainnya yaitu dengan mendebit beban penyusutan aktiva tetap dan mengkredit aktiva tetap di mendebit aktiva tetap. Jenis akun yang kedua yaitu akun biaya yang harus dibayar di muka. Akun biaya atau akun beban ini umumnya disebut dengan utang beban, di mana merupakan beban yang menjadi kewajiban suatu perusahaan. Namun perusahaan belum melakukan pencatatan dan melakukan pembayaran.
Misalnya beban gaji karyawan yang belum dibayarkan hingga akhir periode. Akun yang ketiga yaitu akun piutang pendapatan yang masih harus diterima. Akun pendapatan yang masih harus diterima umumnya disebut dengan piutang pendapatan. Akun ini diartikan sebagai pendapatan yang sebenarnya yang sudah menjadi hak suatu perusahaan. Namun pendapatan tersebut belum diterima oleh perusahaan secara tunai hingga akhir periode. Akun yang keempat yaitu akun pemakaian perlengkapan. Suatu perlengkapan akan semakin berkurang jika perlengkapan tersebut sudah digunakan sehingga harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Misalnya pada awal bulan salon kecantikan Rosa membeli krim perawatan kulit untuk 1 bulan senilai 500.000. Setelah akhir bulan, krim tersebut tinggal sedikit dan diperkirakan nilainya hanya sekitar 40.000 saja. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, berarti salon kecantikan Rosa harus merubah saldo perlengkapan yang telah dicatat senilai 500.000 menjadi 40.000. Untuk merubahnya, maka dibuatkan jurnal penyesuaian. Akun yang kelima yaitu akun biaya yang dibayar di muka atau akun beban dibayar di muka. Semua biaya atau beban yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, di mana biaya tersebut dibebankan untuk periode akuntansi berikutnya. Misalnya, pada tanggal 1 Maret 2015, saldo kecantikan Rosa membayar sewa ruko untuk 2 tahun, yaitu tahun 2015 sampai tahun 2016 sebesar 30 juta. Maka pada tanggal 1 Maret, salon kecantikan Rosa mempunyai saldo akun biaya dibayar di muka sebesar 30 juta. Tetapi pada akhir periode tahun 2015, yaitu 31 Desember, saldo akun biaya dibayar di muka akan berkurang. Dan ini dikarenakan sebagian dari saldo tersebut harus diakui sebagai beban. Untuk itulah perlu disesuaikan saldo akhir periode. Akun yang ke-6 yaitu akun pendapatan diterima di muka, yaitu akun pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan dari pelanggan, namun pendapatan tersebut untuk periode mendatang. Misalnya, pada tanggal 1 Januari 2015, salon kecantikan Rosa menerima uang tunai dari pelanggan sebesar 5 juta untuk perawatan muka atas nama Dina untuk 2 tahun. Saldo akun pendapatan diterima di muka pada akhir tahun 2015, saldonya akan berkurang, bukan lagi 5 juta, tetapi 2.500.000. Hal ini dikarenakan selama bulan Januari sampai Desember 2015, sebagian saldo pendapatan yang diterima di muka tersebut harus diakui sebagai pendapatan periode tahun 2015. Baik, itulah materi yang saya paparkan. Apakah dari adik-adik sekalian ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, malah Atika Suri silahkan. Kita dari tadi, dia. Haruskah jurnal penyesuaian itu dibuat? Ya, harus, karena agar dapat disajikan dalam nilai yang benar. Jadi harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Mau bertanya? Silahkan. Apakah tanah itu ada penyusutannya atau tidak? Terima kasih. Kalau tanah itu tidak ada penyusutannya. Terima kasih, Bu. Baik, silahkan buka bukunya pada halaman 112. Ya, pada buku rujukan yang saya sudah berikan pada pertemuan sebelumnya, lalu membacanya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya.
Baik, karena waktu telah habis, Mana maka untuk memperdalam materi saya berikan tugas dan kerjakan pada halaman 120 nomor 1 sampai 5. Pembelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.